Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini berisi berkaitan dengan sinar istimewa pada cermin cekung, di mana cermin cekung merupakan bagian dari cermin bola atau irisan dari cermin bola selain dari cermin cembung. Jika kita lukiskan untuk cermin cembung seperti ini, di bagian luarnya itu tidak mengkilap, sedangkan bagian dalamnya itu mengkilap. Ini ada garis lurus, kita sebut sebagai sumbu utama. Pada cermin cekung ada titik-titik yang perlu kita ketahui untuk menggambarkan sinar istimewa. Di antaranya ada titik O, F, dan M. Titik O disebut sebagai titik vertex, sedangkan titik F disebut sebagai titik fokus, dan M disebut sebagai pusat kelengkungan. Jarak antara titik vertex ke pusat kelengkungan disebut sebagai jari-jari cermin. Sedangkan jarak dari titik vertex ke titik F disebut sebagai jarak fokus cermin. Sehingga hubungannya jarak fokus ini, cermin, nilainya adalah setengah dari jarak jari-jari cermin. Yaitu adalah selingan yang perlu kita ketahui. Posisi benda yang berada di depan cermin kita gambarkan berada di antara ini, bisa di antara O, F, F, atau M, atau berada di titik F, M, atau lebih dari M. Ini misalnya adalah benda yang berada di depan cermin. Ya, kita kembali lagi ke sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jika kita gambarkan untuk sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus, akan tampak seperti pada gambar. Ya, seperti itu. Sekali lagi. Ya. Jadi di sini sinar datang sejajar sumbu utama kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Di sini kemudian ada sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama untuk sinar istimewa yang kedua. Seperti apa gambarannya? Seperti ini. Sekali lagi. Ya, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan kembali sejajar dengan sumbu utama. Ya, udah sejajar ya dengan sumbu utamanya. Kemudian untuk sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan cermin. Jika kita gambarkan seperti ini. Sekali lagi. Ya, sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin. Ini adalah 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Ya, jika kita perhatikan untuk sinar pantul dari semua sinar istimewa pada cermin cekung akan terbentuk pada satu titik di sini. Titik ini menggambarkan titik benda yang kita bentuk berada di ujung kepala ini. Sehingga ujung kepala pada bayangan akan terbentuk di sini. Jika kita lukiskan untuk bayangannya seperti tampak pada gambar. Seperti itu. Ya, pada cermin cekung ada pembagian ruangan untuk mempermudah di mana bayangan ini terbentuk. Di sini ada ruang 1 di antara O dan F. Kemudian ada ruang 2 di antara F dan M. Kemudian ada ruang 3 lebih dari M. Dan ruang 4 terakhir ada di belakang cermin. Artinya apa? Artinya kalau benda ada di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2. Ya, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nyata karena terletak di depan cermin, bayangannya. Terbalik bisa kita lihat, ini kepalanya ada di bawah ya. Kemudian diperkecil kita lihat perbandingannya. Lalu bagaimana untuk benda yang ada di ruang 1 dan 2 atau titik F dan di M
Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.